Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru peserta Pretest PPG Guru SD. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kisi-kisi serta membahas tentang materi yang terkait dengan kisi-kisi yang ada di ppg.kemdikbud.go.id. Nah, bagi Bapak Ibu guru yang belum mendapatkan kisi-kisinya, silahkan di-download di ppg.kemdikbud.go.id. Nah, khusus di video kali ini kita akan bahas mengenai penerapan dan mengevaluasi norma di masyarakat. Oke, yang pertama kali kita lakukan adalah kita bedah dulu mengenai kisi-kisi yang ada di sebaran oleh Kemdikbud tersebut. Di sini ada dua kisi-kisi yang akan kita bahas, yaitu tentang konsep nilai norma, moral, dan hukum. Diberikan sebuah contoh kasus peserta didik dapat mengevaluasi penerapan berbagai macam norma di masyarakat. Kemudian nanti juga kita akan bahas tentang macam-macam norma yang berlaku di masyarakat. Nanti juga disajikan berbagai kasus tentang macam-macam norma, serta mampu mengevaluasi macam-macam norma yang berlaku di masyarakat. Sebelum kita ke soal, kita membahas dulu mengenai macam-macam norma yang ada di masyarakat. Yang pertama adalah norma susila. Norma susila adalah peraturan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia. Norma ini menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi, norma itu berasalkan dari diri pribadi kita, dari dalam hati kita. Itu norma susila. Lebih ke norma pribadi, perilaku pribadi. Ya, jika kita melakukan sesuatu yang buruk, nanti akan ditegur oleh hati kita sendiri. Norma susila mendorong manusia untuk berbuat baik serta mencegah manusia untuk melakukan perbuatan yang buruk karena bertentangan dengan hati nurani manusia yang normal. Contoh-contoh norma susila: tidak mencuri barang milik orang lain, tidak membunuh sesama manusia, menghormati sesama, bersikap jujur. Berikutnya kita bahas tentang norma kesopanan. Norma kesopanan adalah ketentuan hidup yang bersumber dari pergaulan masyarakat. Norma ini disadari oleh beberapa hal di antaranya, yaitu kebiasaan, kepatutan, kepantasan yang berlaku dalam masyarakat. Jadi, norma ini berasal dari masyarakat. Nah, kalau susila tadi berasal dari dalam diri kita pribadi. Tetapi kalau norma kesopanan itu berasal dari pergaulan kita yang ada di masyarakat. Oke, kita lanjut. Norma kesopanan juga disebut norma sopan santun, tata krama, atau adat istiadat. Norma sopan santun yang khas dan aktual akan berbeda antara masyarakat satu dengan yang lain. Contohnya apa? Misalkan norma kesopanan orang Indonesia ketika bertemu atau bersalim dengan orang yang lebih tua, orang tua kita misalkan, maka kita akan mencium tangannya. Nah, tetapi beda lagi dengan norma kesopanan yang ada di Jepang, yang ada di Eropa, itu beda lagi terkait dengan hal tersebut. Contoh-contoh norma kesopanan: yang muda harus menghormati yang lebih tua, berangkat ke sekolah harus berpamitan dengan orang tua, memakai pakaian yang pantas dan rapi dalam mengikuti pelajaran di sekolah, dan janganlah meludah di dalam kelas. Baik, berikutnya kita akan bahas tentang norma agama. Norma agama adalah ketentuan hidup yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Isinya berupa perintah-perintah, ajaran, dan larangan. Norma agama berasal dari wahyu Tuhan dan mempunyai nilai yang fundamental yang mewarnai macam-macam norma lain. Misalkan norma kesopanan, norma kesusilaan, norma hukum. Ini norma kesopanan itu berasal dari agama bisa, norma susila bisa dari agama, norma hukum juga bisa berasal dari agama. Nah, norma agama ini menginspirasi ketiga norma tersebut. Contoh-contoh norma agama, misalkan tidak boleh membunuh sesama manusia, tidak boleh merampok harta orang lain, tidak boleh berbuat cabul, dan menghormati bapak ibu. Itu merupakan norma agama. Bagaimana jika kita melakukan pembunuhan? Maka norma agama akan memberikan dosa. Berikutnya, norma hukum. Norma hukum adalah ketentuan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang
yang memiliki sifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam pergaulan hidup di masyarakat dan mengatur tata tertib kehidupan masyarakat. Jadi norma hukum itu diperuntukkan agar masyarakat itu hidup dengan teratur, tertib, serta pergaulan itu akan terjaga, serta hukum itu akan melindungi setiap orang yang ada di lingkup hukum tersebut. Adapun contoh-contoh norma hukum, ada KUHP, ada undang-undang, dan yang lain-lainnya. Baik, sekarang kita akan bahas soal-soal yang terkait dengan norma-norma yang telah kita bahas tadi. Misalkan soal pertama, Dedi rajin beribadah dan menjauhi minum-minuman keras merupakan penerapan norma yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Maka Dedi melaksanakan dari apakah norma agama, apakah norma kesusilaan, apakah norma adat, atau norma hukum. Yang manakah? Oke, kata kuncinya adalah beribadah dan menjauhi minum-minuman keras. Dan itu merupakan norma yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Sangat jelas sekali Tuhan Yang Maha Esa itu terkait dengan norma agama, yaitu jawaban yang benar adalah yang A. Soal berikutnya, Marlinda berusaha untuk menghormat pada orang yang lebih tua. Perilaku Marlinda merupakan pelaksanaan dari norma, apakah agama, kesopanan, kesusilaan, atau hukum? Jawabannya adalah kesopanan. Berikutnya, pernyataan berikut ini yang menunjukkan contoh tata kelakuan yang sangat dicela oleh masyarakat adalah apakah A. Masuk rumah orang lain dengan cara mengetok pintu terlebih dahulu? Bukannya, ini merupakan cara yang baik. Apakah yang B. Seseorang marah kepada orang lain dengan cara mencaci maki? Ini sangat jelas tidak dibolehkan dan sangat dicela dalam kehidupan kita bermasyarakat. Apakah yang C. Memakai baju yang bagus dan mencolok pada saat pesta? Boleh. Memakai baju boleh. Yang D. Bersendawa setelah selesai menyantap makanan? Boleh. Karena itu kita sudah selesai makan, kita boleh bersendawa. Misalkan gitu ya. Nah, tetapi itu tidak dicela oleh masyarakat. Nah, yang dicela itu adalah ketika marah kepada orang lain kemudian mencaci maki, itu merupakan sesuatu perbuatan yang sangat dicela di masyarakat kita. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Soal berikutnya, ada berita di koran bahwa di daerah suku Makmur ada peristiwa perampokan disertai pembunuhan sadis dan pemerkosaan. Polisi segera bergerak cepat dibantu oleh warga masyarakat setempat. Dalam waktu singkat, pelaku kejahatan dapat diringkus. Berarti terjadi pelanggaran terhadap titik-titik apakah norma agama, kesusilaan, kesopanan, atau hukum. Kalau kita lihat soalnya, kita garis bawahi, kata kuncinya pembunuhan sadis dan pemerkosaan, kemudian polisi. Di sini adalah penegak hukum ya, polisi, kemudian bergerak dan dibantu oleh masyarakat, kemudian kejahatan itu atau penjahat itu diringkus. Berarti di sini terkait dengan norma hukum. Berikutnya, Dodi menemui barang orang lain di jalan menuju rumahnya. Di dalam hati Dodi, dia merasa bersalah jika mengambil barang tersebut dan akhirnya dia pun mengakui perbuatannya karena ia merasa tidak nyaman dalam hatinya. Di sini mengakui perbuatannya yang dimaksud adalah menemui barang tersebut di jalan. Kemudian perilaku tersebut merupakan norma. Nah, apakah kesopanan, agama, hukum, atau susila? Kalau kita ambil dari soalnya, di dalam hati Dodi itu merupakan kata kuncinya. Dia merasa bersalah. Nah, ini berarti dari dalam hati. Berarti norma yang berasal dari dalam hati kita pribadi. Maka itu termasuk norma apa? Yang jawabannya adalah norma susila. Soal berikutnya, seorang diketahui mencuri motor dan ia dilaporkan ke pihak yang berwajib. Pencuri tersebut terpaksa menjalankan sanksi 2 bulan penjara. Norma yang dihadapi oleh pelaku tersebut adalah apakah norma hukum, norma agama,
norma susila, atau norma kesopanan. Nah, di sini kata kuncinya adalah menjalankan sanksi. Terpaksa menjalankan sanksi. 2 bulan penjara berarti itu kan ada sifat keterpaksaan karena dia telah melanggar hukum dan mencuri. Maka jawabannya benar adalah yang A. Contoh pelaksanaan norma kesopanan pada masyarakat yaitu apakah A. Menggunakan tangan kanan saat menerima sesuatu. Oke, ini merupakan kesopanan. Apakah B. Menggunakan helm saat berkendara roda 2? Nah, kalau yang B ini merupakan norma hukum karena ini ada yang mengatur di dalam hukum. Kemudian yang C. Melaksanakan ibadah tepat waktu. Kalau terkait dengan ibadah berarti itu termasuk norma agama. Yang D. Selalu berkata jujur dalam setiap tindakan. Nah, berkata jujur itu bisa norma susila, bisa norma agama. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Menggunakan tangan kanan saat menerima sesuatu merupakan norma kesopanan. Berikutnya, seseorang yang melanggar norma kesusilaan akan apakah mendapatkan hukuman denda, mendapatkan hukuman penjara, dikucilkan masyarakat, atau merasakan penyesalan. Nah, kalau norma kesusilaan itu kan berasal dari dalam diri kita. Nanti resikonya adalah kita akan merasa ada rasa yang tidak beres di dalam hati kita. Tetapi kita tidak akan mendapatkan hukuman dari pemerintah, kita tidak dapat pengucilan dari warga-warga di sekitar kita. Tetapi hati kita yang merasa bersalah. Berarti itu akan merasakan penyesalannya yang benar di sini. Sini D ya, teman-teman. Mohon maaf, ini salah ya karena berasal dari dalam diri kita. Berikutnya, pada hakikatnya norma hukum yang berlaku dalam masyarakat berfungsi untuk apakah membentuk negara hukum, meningkatkan kesadaran hukum, menciptakan ketertiban, atau melindungi penegak hukum. Nah, kalau norma hukum itu yang dilindungi itu bukan hanya penegak hukum, tetapi setiap orang yang ada di dalam lingkup hukum tersebut. Maka itu dilindungi. Yang D ini jelas salah. Kemudian yang C, menciptakan ketertiban ini benar. Meningkatkan kesadaran hukum bisa juga, tapi membentuk negara hukum bisa juga. Tetapi fungsi utamanya, hakikatnya apa sih? Hakikatnya adalah menciptakan ketertiban. Soal berikutnya, manfaat melaksanakan norma hukum dengan penuh kesadaran adalah apakah A. Menghilangkan tindak kejahatan dalam masyarakat, menciptakan ketentraman hidup dalam masyarakat, mengurangi beban tugas aparat kepolisian, meningkatkan kewibawaan penegak hukum. Jadi, jawaban yang tepat adalah yang mana? Yaitu B. Menciptakan ketentraman hidup dalam masyarakat. Nah, kalau hukum dijalani dengan baik oleh orang, tidak ada kejahatan, tidak ada pembunuhan, tidak ada pencurian, maka kita akan tentram dalam hidup di masyarakat. Soal berikutnya, contoh pelaksanaan norma kesopanan pada masyarakat yaitu menggunakan tangan kanan saat menerima sesuatu. Nah, ini merupakan termasuk dalam norma kesopanan. Sepertinya tadi ini sudah kita bahas ya. Nah, berikutnya tidak berbuat aib, tidak melantarkan orang tua merupakan contoh norma agama, kesusilaan, kesopanan, hukum. Yang benar adalah agama. Soal terakhir, adanya hukuman mati, kurungan dan denda merupakan sanksi bagi pelanggar norma apakah agama, kesusilaan, kesopanan atau hukum. Kalau agama ia mendapat dosa, kesusilaan ia akan merasa menyesal dalam diri pribadi, ataukah kesopanan? Kalau kesopanan itu akan kita dikucilkan oleh orang-orang di sekitar kita. Kalau hukum itu bersifat ada denda, ada kurungan, ada sanksi. Jadi yang benar di sini adalah yang D. Baik, Bapak Ibu Guru itu saja pembahasan soal kita pada kisi-kisi kali ini. Semoga ini bermanfaat dan mendapat ilmu yang baru Bapak Ibu ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.